Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel saya. Untuk kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan kepada Anda ini ya, perbandingan antara rumus kuda-kuda atap dengan menggunakan derajat atau sudut dan menggunakan rumus Pitagoras ya. Ini namanya rumus Pitagoras yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Nah, kira-kira bagi Anda yang manakah yang Anda gunakan ya? Di sini kita coba ketahui masing-masing ya tujuannya ya. Jadi langsung saja. Nah, dari kedua rumus ini, kira-kira menurut Anda, fungsi masing-masing rumus ini digunakan untuk apa? Nah, tentunya rumus tersebut kita gunakan masing-masing mencari panjang salah satu sisi rangka yang belum diketahui. Nah, ini ya. Baik itu rumus yang menggunakan sudut maupun rumus yang menggunakan Pitagoras ya. Menggunakan sudut ini biasanya dinamakan trigonometri ya, fungsi trigonometri menggunakan sudut sin, cos, dan tan ya. Masing-masing fungsinya untuk mengetahui salah satu sisi atau panjang rangka kalau dialihkan ke bangunan ya, panjang rangka bangunan, salah satu panjang rangka bangunan yang akan kita ketahui yang belum ada nilainya. Nah, perbandingannya bagaimana? Jadi langsung saja ya. Jadi kenapa harus mencari panjang salah satu sisi rangka? Kita mencari panjang rangkanya, salah satu sisi rangkanya, karena untuk mengetahui total keseluruhan rangka yang dibutuhkan. Nah, ini kan kalau misalnya kita sudah mengetahui berapa sisinya, otomatis sisi-sisi yang lainnya atau panjang rangka yang lainnya bisa kita ketahui. Dari kesemua panjang rangkanya bisa kita totalkan, ya. Jadi kita bisa mengetahui berapa panjang rangka secara keseluruhan, baik itu rangka utama maupun rangka penopang pada atap rumah kita. Atau atap rumah yang akan Anda bangun ya. Kemudian untuk mengetahui tentunya biaya yang dibutuhkan dalam membuat rangka tersebut. Nah, jelas ya. Kalau kita sudah mengetahui total keseluruhan rangkanya, otomatis kita dapat mengetahui biaya, taksiran biaya ya, kurang lebihnya berapa yang dibutuhkan untuk membuat rangka tersebut. Ini tergantung dari bahan yang Anda pilih, baik itu kayu, baja ringan maupun besi yang akan Anda gunakan untuk rangka atap Anda atau kuda-kuda atap Anda. Kuda-kuda atap rumah Anda maksud saya ya. Ya, kemudian kenapa harus menggunakan rumus? Nah, ini ya. Ini kok kalau misalnya kita membuat atap kenapa harus menggunakan rumus? Ya, tentunya yang pertama untuk membantu dalam menghitung kebutuhan rangka atap secara keseluruhan. Ini paling utama ini ya. Jadi untuk membantu menghitung kebutuhan rangka atap secara keseluruhan. Kemudian meminimalisir kesalahan perhitungan ya, meminimalisir kesalahan perhitungan. Ini yang utama ya. Kemudian memprediksi biaya yang dikeluarkan dan tentunya lebih efisien ya. Ya ini. Seperti ini ya. Jadi kita bisa memprediksi biayanya berapa dan tentunya lebih efisien ya. Terus apakah bisa tanpa ada rumus? Ya, bisa saja. Bisa saja ya. Bisa saja, tapi kalau misalnya Anda menggunakannya tanpa rumus berarti Anda trial error ya atau mencoba-coba, bisa jadi apa akibatnya? Ini pengerjaannya tentunya tanpa gambaran awal atau denah ya. Ini kita tanpa gambaran awalnya. Sistem coba-coba bisa saja terjadi beberapa kesalahan. Nah, ini jadi bisa saja biaya yang terbuang itu lebih banyak ketimbang kalau misalnya kita menggambar terlebih dahulu. Nah, makanya kita dalam menggambar apalagi dalam membangun rumah tentunya perlu denah awal atau gambaran awal bagaimana bentuk dan modelnya sehingga kita bisa mentaksirkan berapa biaya yang kita keluarkan untuk membangun rumah tersebut, baik itu dalam bentuk bangunannya maupun dalam bentuk rangka atapnya ya. Oke, saya harap Anda sejauh ini bisa memahami ya. Kemudian yang perlu diketahui adalah ya, kalau kita menggunakan derajat atau sudut untuk mencari sisi ya, saya mengatakan sisi karena tidak hanya tinggi yang bisa kita ketahui, tapi semua sisinya bisa kita cari ya berdasarkan satu sisi. Nanti kita coba lanjutkan di studi kasusnya ya. Di sini misalnya ada derajat, misalnya saya tentukan sudutnya di sini ya. Ini otomatis biasanya tukang atau apa ya bisa menentukan salah satu sudutnya di sini ya. Jadi ini sudutnya Anda bebas ya, bebas sudutnya kemiringannya mau kemiringan atapnya mau berapa, mau 40 derajat, mau 30 derajat, 35 derajat, 20 derajat, itu tergantung Anda mau kemiringannya berapa ya. Nah, kemudian
di depannya, di depan sudut tersebut ada dikatakan depan sudut. Nah, kalau ini Anda lihat ya, dari sini depan sudut ya. Ini perlu Anda apalagi perlu kita ketahui ya, depan sudut ya. Kemudian ada dikatakan sampingnya sudut. Ya, ada dikatakan samping sudut. Kemudian ada dikatakan miring. Nah, samping sudut ini, model bentuk segitiga seperti ini adalah setengah atap ya. Kalau Anda lihat di sini adalah setengah atap. Setengah atap ini biasanya bisa kita peroleh. Biasanya yang paling umum ada nilainya adalah yang di bawah ini. Bawah ini ya, karena ini adalah panjang bangunan ya, panjang bangunan. Jadi setengah panjang bangunan bisa kita peroleh, dan sudutnya juga kita bisa peroleh, sehingga di depan sudutnya atau di miringnya bisa kita dapat nilainya berdasarkan rumus trigonometri atau rumus sudut trigonometri yang kita gunakan. Jadi yang perlu diketahui salah satu sisi rangka dan besar sudutnya. Nah, salah satu sisinya mesti kita ketahui ya. Salah satu sisinya yang mesti kita ketahui dan besar sudutnya berapa. Ya, ini ya. Nanti kita coba bandingkan dengan yang rumus yang satunya. Kemudian dari sini bisa kita peroleh sin alfa. Sin alfa ini ya. Sin alfa berarti ini depan per miring. Kalau Anda lihat ya. Sin alfa itu depan sudutnya dibagi miringnya. Kemudian cos alfa sampingnya, ini samping per miring. Kemudian tan alfa depan per samping. Nah, ini ya. Tan alfa depan per samping. Nah, samping ini biasa kita ketahui, sudutnya diketahui, maka di depannya bisa kita cari. Nah, depannya ini biasa dianggap sebagai tinggi atap. Tinggi atap ya. Nah, ini dari sinilah biasanya muncul rumus tan ya. Biasa digunakan, makanya kan biasa ada yang pergunakan rumus tan. Kenapa bisa tiba-tiba muncul tan di situ ya. Nah, kok ada tan sekian derajat, tan sekian derajat kali sekian. Nah, ini akan coba kita bahas di contohnya ya. Kemudian rumus ini biasa digunakan ya, khusus untuk tan ya, biasa digunakan untuk mencari tinggi kuda-kuda atap. Nah, seperti ini. Oke, saya harap sejauh ini Anda bisa pahami. Kemudian berbeda dengan untuk yang Pitagoras ya. Di sini yang harus diketahui, dua sisi harus diketahui panjangnya. Nah, inilah yang biasa pada umumnya. Kalau misalnya orang-orang yang misalnya ingin membuat rumah tanpa tidak ingin repot dengan sudut-sudut, makanya dia harus mengetahui berapa tingginya yang dia inginkan, berapa panjang atapnya yang dia inginkan di sini. Begini. Berapa tingginya yang dia inginkan, misalnya langsung saja, saya ingin tingginya 2 meter saja. Ya, oke, 2 meter, tidak perlu misalnya menggunakan sudut ya, oke, tidak ada masalah. Kemudian saya ingin panjangnya misalnya 4 meter. Sesuai dengan, karena setengah bangunannya misalnya panjang bangunannya 8 meter, saya setengahnya itu misalnya 4 meter dan tinggi bangunannya misalnya 2 meter. Jadi bisa diketahui dari tinggi dan panjangnya ini, bisa diketahui miringnya. Nah, miringnya rumusnya seperti ini. Sama ya, di video saya sebelumnya ini sudah banyak, ada beberapa video yang membahas mengenai kuda-kuda atap rumusnya. Nah, ini biasa digunakan untuk mencari panjang sisi miring ya, panjang sisi miring. Tapi bukan hanya panjang sisi miring, bisa saja salah satu sisi-sisi yang lainnya kalau misalnya sisi miringnya diketahui. Oke, jadi saya harap Anda sudah tahu bedanya ya. Jadi untuk yang menggunakan sudut itu biasanya harus diketahui dua, itu salah satu sisinya dan satu derajatnya atau sudutnya. Kemudian yang menggunakan Pitagoras atau rumus yang ini ya, harus dua sisinya harus diketahui atau dua panjang rangkanya harus diketahui. Ya, jadi untuk contohnya nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Saya harap ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika Anda senangi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.